Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Quran. Nah, seterusnya yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan tentunya juga teman-teman kita yang tergabung via Zoom. Nah, tadi kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Dan sekarang kita akan membaca di ayat keempat, 5, 6 dan ayat ke-6 ya. Jadi 3 ayat terlebih dahulu. Ayat 4, ayat 5 dan ayat ke-6. Dan kita sapa lagi teman-teman kita yang tergabung via Zoom. Kita minta dari Maya. Silakan Maya bergabung untuk dibaca ayat 4, 5 dan ayat ke-6. Silakan Maya. Kelima dan keenam kita akan takhrij terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Fal muqassimati amra ya. Fal muqassimati amra ya. Fal muqassimati amra. Nah, jadi di ayat ini ya, di ayat ini tentu ada beberapa yang perlu kita bahas ya. Jadi ketika kita ayatnya pendek, apakah boleh kita wasal ya, tidak wakaf di satu ayat? Boleh. Nah, tapi perlu diperhatikan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Kalau kita wasal, fal muqassimati amra ya, fal muqassimati amra. Jadi qa ya, huruf qa ya, yang kadang sering terjadi kesalahan ya. Jadi qa bukan ka ya. Qaqiqu baqqa ya, qaqiqu baqqa. Fal muqassimati amra ya. Fal muqassimati amra. Nah, jadi kita kalau waqaf jadi amra. Tetapi kalau kita wasal, nah, maka diperhatikan ra yang berharakat fathatain, maka dia dibaca, lihat huruf setelahnya, ketika huruf sebelahnya adalah alif atau hamzah, maka dia berlakulah hukum izhar. فالمقسمات أمرا إنما أمرا إنما توعدون لصادق ya. Jadi kita wasal ya. فالمقسمات أمرا إنما amron innama. Jadi fathatain bertemu dengan huruf alif maka dia berlaku hukum izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya jelas ya, jelas. Jadi kita baca jelas. Huruf izhar ada apa saja? Ada 6. Alif ya, ha, kha, ain, ghim dan ha. Jadi ada 6 huruf. Alif, ha, kha, ain, ghim dan ha. Itu izhar. Jadi dibaca jelas. Fal muqassimati amron amron i. Nah, itu yang dikatakan jelas. Lalu innama nun bertasydid ya, wajibal gunnah atau gunnah musyaddah ya.
Innama. Jadi gunnah musyaddah atau wajib al-gunnah itu dia cuma 2 huruf dalam huruf hijaiyah itu. Yang ketika ada tasydid atau syiddah dia dibaca gunnah. Yakni huruf nun dan huruf mim. Ketika ada tasydid. Nah, maka di sini ketika nun bertasydid maka digunnahkan, ditekan atau ditahan selama 2 harakat. Innama tu'aduna lasadiq. Ya. Innama tu'aduna lasadiq. Ya. Lalu tu'aduna lasadiq. Nah, qa di sana awalnya bertasydid, berharokat dhammatain. Nah, karena faktor kita waqaf atau faktor kita berhenti, maka di sana kita baca qalqalah kubra. Ya. Kita baca qalqalah kubra, artinya qalqalah besar. Ya. Qalqalah besar. Jadi huruf qalqalah itu apa saja? Ya, 5. Alif, ba, jim, dal, to dan qa. Ya, ba, jim, dal, to dan qa. Ba, ju, di, to, qa atau kutubu jaddin. Jadi ketika kita bertemu dengan huruf yang 5 itu, maka dia harus dipantulkan. Jadi nanti akan terbagi kedua. Ya, kapan dia dikatakan qalqalah sugro, kapan dikatakan qalqalah kubro, tentu ada definisinya. Nah, itu akan kita jelaskan kapan dia qalqalah sugro dan kubro, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani.